Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Praja Wibawa? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sahabat Praja Wibawa, pada video edukatif kali ini saya akan memberikan pemahaman terkait beberapa perda di Kabupaten Belitung. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk mari kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai. 1. Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana zebra cross yang telah disediakan. 3. Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. 4. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan. Setiap orang atau badan dilarang: A. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. B. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan C. Melakukan galian dan urugan di jalan tanpa izin pejabat yang berwenang. Tertib taman dan tempat umum. Setiap orang atau badan dilarang: A. Memasuki atau berada di taman yang bukan untuk umum. B. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan yang dapat merusak taman serta kelengkapannya. C. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi taman dan tempat-tempat umum. D. Berdiri dan atau duduk di pagar taman dan pagar tempat-tempat umum. E. Memotong dan menebang pohon atau tanaman pelindung yang tumbuh di taman dan di sepanjang jalan tanpa izin dinas terkait. Dan F. Berjongkok dan berdiri di atas bangku dan atau taman. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pantai. 1. Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda, dan atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan taman. 2. Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan taman, dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas. 3. Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang. Tertib lingkungan. 1. Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan tertentu yang sejenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang. 2. Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan jalan raya. Tertib tempat dan usaha tertentu. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan, lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang. Tertib bangunan. 1. Setiap orang atau badan dilarang: A. Mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan B. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, taman, kecuali untuk kepentingan dinas. 2. Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya. 3. Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan. Tertib sosial. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan dilarang: A. Menjadi pengemis, B. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, dan C. Memberi kepada pengemis atau pengamen.
Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, taman, dan tempat-tempat umum lainnya. 1. Setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau berbuat asusila dan melakukan pornografi atau porno aksi. 2. Setiap orang dilarang A. Menjadi penjajah seks komersial, B. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial, dan C. Memakai jasa penjajah seks komersial. Tertib kesehatan. 1. Setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obat ilegal dan atau obat palsu. 2. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan praktek pengobatan tradisional harus terdaftar di Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha hiburan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan hiburan dan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan pada malam hari mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Penyelenggara dan penyedia jasa hiburan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Tidak mempertunjukkan porno aksi dan pornografi. B. Mematuhi jam penyelenggaraan hiburan yang ditentukan. Tertib peran serta masyarakat. 1. Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar bangunan pemerintah, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon-pohon di pinggir jalan, dan tempat umum lainnya. 2. Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 3. Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. Yang kedua, tentang Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame. Lalu, apakah itu pengertian reklame? Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut. A. Ketertiban, keamanan, dan keselamatan. B. Peningkatan kualitas lingkungan. Dan C. Rencana tata ruang. Materi penyelenggaraan reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut. A. Kesopanan. B. Kesusilaan. C. Budaya bangsa. D. Norma agama. Dan E. Tidak menyinggung unsur suku, agama, dan atau aliran kepercayaan, ras, dan antar golongan. Penyelenggara reklame wajib untuk A. Memiliki izin penyelenggaraan reklame. B. Membangun konstruksi reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang terlihat jelas oleh umum. D. Memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat jelas oleh umum. Penyelenggara reklame dilarang memasang atau mendirikan reklame pada lokasi A. Perkantoran milik pemerintah daerah. B. Pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan. C. Taman kota. D. Taman Tugu Satam dalam radius 125 meter. E. Lingkungan pendidikan. F. Pelayanan kesehatan. G. Tempat ibadah. H. Sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase. I. Jembatan sungai. J. Tiang listrik. K. Median jalan. L. Bahu jalan. M.
lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas. N. Kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan aturan teknis lainnya. O. Kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Dan P. Area pemakaman. Titik reklame yang terletak di sarana dan prasarana umum milik pemerintah daerah yang dapat didirikan atau dipasang media reklame adalah sebagai berikut. A. Halte bus. B. Tempat hiburan dan rekreasi. C. Gelanggang olahraga. D. Terminal. E. Pasar. F. Ruang terbuka hijau. Dan G. Sisi luar trotoar atau bahu jalan. Penertiban reklame dilakukan apabila A. Tanpa izin penyelenggaraan reklame. B. Telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan. C. Tanpa peneng atau tanda pelunasan pajak. D. Terdapat perubahan sehingga tidak lagi dengan izin yang diberikan. E. Perletakannya tidak sesuai dengan titik reklame yang ditetapkan. F. Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi. Dan atau G. Tidak terawat dengan baik. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan perizinan minuman beralkohol. Lalu, apa sih pengertian dari minuman beralkohol? Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut. A. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%. B. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Dan C. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Perizinan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk minuman beralkohol golongan A dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol SIUP MB untuk minuman beralkohol golongan B dan atau C. Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A secara eceran untuk diminum di tempat hanya diizinkan di A. Hotel, B. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, dan C. Bar termasuk PUB dan klub malam. Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diizinkan di A. Hotel berbintang 3, 4, dan 5, B. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, dan C. Bar termasuk PUB dan klub malam. Jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di Kabupaten Belitung. Golongan A yaitu bir, lager, ale, stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonisasi, dan brand. Jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di Kabupaten Belitung. Golongan B, anggur atau wine, sparkling wine, champagne, carbonate, wine, reduced alcohol, wine cocktail, Quinine tonic wine, meat wine atau beef wine, anggur buah atau fruit wine, cider perry, anggur beras atau rice wine, vegetable wine, honey wine atau mead, dan tuak atau toddy, minuman beralkohol beraroma, berkencur, dan anggur ginseng.
Jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di Kabupaten Belitung. Golongan C. Brandy, brandy buah atau fruit brandy. Gin, Genever, liqueur, rum, vodka, whisky, dan arak atau samsu. Oke, sahabat Prajawibawa, itu tadi rangkuman Perda Kabupaten Belitung. Semoga dapat menambah pengetahuan sahabat Prajawibawa semuanya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.